Mungkin hari ini kita akan bahas tentang IPO Superbank ya, Superbank yang sudah resmi mengumumkan akan IPO dan juga apa dampaknya ke saham-saham yang terkorelasi oleh Superbank ya, baik dari sisi grup emitennya maupun dari sektor bank digital secara umum ya. Tapi kita lihat dulu sebelum ke Superbank tadi terkait dengan apa yang terjadi di IHSG kemarin ya. Ini kalau kita lihat kan kemarin memang IHSG berhasil mencetak all time high ya. Dan ini cukup menarik karena memang ditutupnya langsung di area-area yang cukup kuat ya, cukup solid di 1,85%. Dan kalau kita lihat secara nilai transaksi, ini hampir 2 kali lipat dari biasanya ya. Kalau biasanya itu kan 20 triliun rupiah, ini bisa sampai 45,6 triliun rupiah. Ini sudah dibahas kemarin oleh Pak Fat begitu ya, terkait bagaimana IHSG ini kita estimasikan akan ada lonjakan baik dari sisi nilai transaksi maupun pergerakan harga yang dalam tanda kutip anomali ya my friends ya, karena memang ini semua terjadi akibat dorongan dari flow yang masuk setelah MSCI akan mengumumkan hari efektifnya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat secara komponen dari nilai transaksinya, memang kita bisa lihat ini semua bergerak digerakkan kurang lebih seperti itu my friends, digerakkan oleh saham-saham yang memang terkorelasi flow atau sentimen dari MSCI itu sendiri. Ada Brand, BRMS, mungkin ada BCA di sini, ada Kalbe, terus ICBP dan seterusnya ya my friends ya. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa kita sudah ekspektasikan situasinya seperti ini dan memang terjadi ya my friends ya. Jadi apa yang terjadi setelahnya? Apakah IHSG bisa all time high lagi atau kurang lebih bisa positif begitu ya my friends di hari ini? Jawabannya ya tentu bisa aja ya. Apalagi kalau misalnya kita ekspektasikan memang IHSG ini potensi atau sentimen positifnya terus berlanjut. Tapi lazimnya nih my friends, yang terjadi adalah pada akhirnya nanti ketika kita lihat kemarin ada peningkatan yang cukup signifikan dari harga-harga yang terkorelasi MSCI, ini akan terjadi yang namanya normalisasi harga ya my friends ya. Jadi harga-harga yang sudah naik signifikan kemudian akan menghadapi tekanan jual setelah MSCI melewati hari efektifnya untuk kemudian harganya kembali ke level normal. Jadi jangan kaget ya my friends kalau misalnya my friends masih punya emiten-emiten ini atau saham-saham yang terkorelasi tadi, kemudian bisa melihat hari ini akan ada koreksi atau mungkin ada tekanan jual yang cukup signifikan, itu wajar karena memang lazimnya harga-harga yang naik signifikan akibat flow tadi itu kembali ke harga normalnya atau ke level normalnya. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi mungkin buat my friends yang punya saham-saham yang mungkin punya cerita fundamental tersendiri, nah mungkin tekanan jual yang terjadi ini sifatnya akan jangka pendek ya my friends. Artinya ketika mungkin terkoreksi atau ada tekanan jual, nantinya bisa kembali menguat ketika memang katalis dari cerita pertumbuhannya baik dari sisi fundamental maupun rencana aksi korporasi ini berlanjut lagi ya my friends. Jadi itu dari IHSG yang kemarin. Kita masuk ke menu utamanya nih. Ini sayang sekali hari ini memang Pak Fat itu berhalangan untuk hadir ya my friends karena ada satu dan lain hal, tapi harusnya ya memang kita bisa lihat bagaimana Superbank ini bisa menjadi penggerak dari IHSG ke depannya. Dan memang kalau misalnya my friends stay tune ya, isu tentang Superbank ini sudah sering dibahas oleh Pak Fat. Jadi harusnya mungkin kalau Pak Fat yang update lebih syahdu ya. Tapi ini mungkin kita update sedikit. Saya bantu update buat Superbanknya. Sampai pagi ini memang kalau my friends cek untuk IPO-nya itu belum ada ya tersedia terkait dengan Superbank. Tapi mungkin kalau my friends ada yang berlangganan surat kabar digital, pagi tadi sudah ada prospektus ringkasnya. Dan mungkin ini sudah ada yang meringkas lagi nih my friends. Kalau my friends sekarang cek di Google,
IPO Superbank ini sudah mulai beritanya keluar dan kalau kita lihat, Superbank ini, rencananya akan, IPO pada 17 Desember 2025 mendatang ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Yuli di awal bahwa memang, periode penawaran umumnya dimulai dari 25 November sampai 1 Desember ya, dan kemudian nanti jadwal IPO-nya akan ada di tanggal 17 Desember 2025. Nah, nantinya Superbank berencana melepas maksimal 4,4 juta lembar saham baru, ini setara 13% dari modal ditempatkan dan disetor ya, dengan harga penawaran di kisaran Rp525 sampai dengan Rp695 per lembar saham. Nah, kalau misalnya memang, maksimalnya nanti, Superbank akan mendapatkan, dana segar dari IPO ini sampai Rp3,06 triliun ya my friends ya potensinya. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, harga Rp525 sampai Rp695 per lembar saham ini, maka berarti mungkin nantinya Superbank ini akan memiliki kapitalisasi pasar kurang lebih di sekitaran 17 sampai Rp23 triliun ya my friends ya. Ini cukup tinggi mengingat memang, kita lihat di bank digital, kondisinya, kapitalisasi marketnya mayoritas berada di, bawah level tersebut ya my friends ya. Dan kalau kita lihat di sini, rencana IPO-nya ini dananya akan digunakan 70% untuk modal kerja dalam rangka penyaluran kredit perusahaan ya my friends ya. Dan sisanya 30% akan dialokasikan untuk belanja modal mendukung kegiatan usaha. Ini ada pengembangan teknologi, produk dan lain-lain. Kalau kita lihat maaf my friends, kalau kita lihat memang, ini sejalan dengan, situasi yang ada saat ini ya, bagaimana Superbank sampai kuartal ketiga kemarin berhasil, menyalurkan kredit itu mencapai Rp9 triliun ya, atau tumbuh 84% year on year. Jadi kita bisa expect kalau memang IPO-nya selesai nanti, dananya berhasil terkumpul, berarti penyaluran kredit ini kita bisa melihat masih ada potensi pertumbuhan ya my friends ya.